menjelaskan tentang sejarah Paskibraka. Kami punya Paskibraka Indonesia di seluruh Nusantara. Kuat dan bulat tekadku, berbakti untuk negeriku. Walau tubuhku terluka, semangatku tetap membara. Walau rintangan dan menghadang, tabah hingga aja menjelang. Satukan langkah terus maju, dengan tak mengenal waktu. Satukan nusa dan bangsa, menuju Indonesia jaya. Jayalah. Paskibra adalah kepanjangan dari pasukan pengibar bendera. Paskibra umumnya selalu ada saat kegiatan upacara. Paskibra awalnya dibentuk atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor Laut Muhammad Hussein Mutahar untuk membuat upacara detik-detik proklamasi di Yogyakarta. Akhirnya, pasukan ini diwakilkan oleh 5 pemuda-pemudi dari berbagai penjuru. Kami melanjutkan tentang pembahasan sejarah Paskibraka. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pernah nggak sih kalian kepikiran buat jadi Paskibra? Itu loh pasukan pengibar bendera yang disingkat menjadi Paskibra. Aku pasti sering dong, iya dong. Kamu pasti sering dong lihat pasukan ini di momen-momen penting seperti di peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Keren banget kan? Hal tersebut pasti bikin kalian penasaran kan? Sebenarnya apa aja sih yang patut kamu ketahui tentang sejarah Paskibra? Terbentuknya Paskibraka punya sejarah panjang loh. Sejarah panjang Paskibra dimulai pada tahun 1946. Kala itu Presiden Soekarno memanggil ajudannya yang pada saat itu ialah Mayor atau Laut Muhammad Hussein Mutahar. Sang presiden memberi perintah untuk segera melakukan upacara di detik-detik proklamasi yang diadakan di Yogyakarta. Yang tepatnya berada di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Perintah langsung dari Presiden Soekarno lantas membuat Mayor atau Laut Muhammad Hussein bergegas mencari cara bagaimana untuk memperingati detik-detik proklamasi. Menurut Mayor Laut Muhammad Hussein, hal tersebut merupakan bentuk perwujudan bahwa para pemuda-pemudi tersebut kelak akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Sayangnya, keterbatasan di era tersebut membuat gagasan Mayor Laut Muhammad Hussein tidak terpenuhi. Infrastruktur transportasi antar pulau yang pada masa itu masih belum berkembang membuat Mayor Laut Muhammad Hussein hanya bisa menghadirkan 5 orang yang mana terdiri dari 3 pemuda dan 2 pemudi. 5 pemuda dan pemudi tersebut menjadi wujud perlambangan dari Pancasila. Kelima pemuda-pemudi tersebut berasal dari berbagai daerah yang saat itu kebetulan saja sedang berada di daerah Yogyakarta. Formasi 5 pemuda-pemudi tersebut tetap dilakukan sampai upacara detik-detik proklamasi di tahun 1949 yang berlokasi di Yogyakarta. Akhirnya, formasi 5 tersebut dinamakan pasukan penggerak bendera secara seragam Paskibraka. Jika diperhatikan dengan seksama, bentuk seragam Paskibra mirip dengan busana Presiden Soekarno. Presiden Soekarno saat itu memilih jas karena beliau percaya bahwa tampil rapi atau dengan penampilan terbaik, seseorang akan mempengaruhi mental orang tersebut. Setelah masa kemerdekaan, Soekarno dengan konsisten mengenakan jas dengan gaya militer karena dirinya berpidato dan tampil di hadapan publik. Hingga akhirnya busana dengan tampilan tersebut menjadi identitas sang proklamator. Seragam Paskibra pun sedikit banyak terinspirasi dari Angkatan Darat Amerika Serikat, yang kala itu pun mempunyai bentuk ke arah bundar dan tinggi. Jika kamu perhatikan, Paskibraka memiliki 2 lambang loh. Lambang yang pertama itu adanya 2 pemuda-pemudi Paskibraka yang sedang menoleh ke arah kanan dengan seragam PDU yang merupakan lambang aktif dari anggota Paskibraka yang sedang bertugas. Lalu, lambang yang kedua merupakan lambang Purna Paskibraka Indonesia dengan gambar ilustrasi daun dan bunga teratai yang memiliki makna sebagai berikut.
Pada gambar 3 helai daun yang tumbuh ke atas memiliki makna bahwa paskibra harus belajar, bekerja, dan berbakti. Pada gambar 3 helai daun yang tumbuh mendatar atau samping memiliki makna bahwa seorang paskibra harus aktif, disiplin, dan ceria. Jika disimpulkan, lambang dan gambar-gambar tersebut memiliki arti bahwasanya setiap anggota paskibraka memiliki jiwa mulia. Bunga teratai sendiri dipilih sebagai lambang anggota paskibraka karena dapat tumbuh di lumpur dan berkembang di atas air. Maknanya dalam banget kan? Dengan lambang ini diharapkan anggota paskibraka bisa jadi pribadi yang kuat dan tegar, bahkan di tempat buruk sekalipun. Itulah sejarah paskibra mulai dari lambang hingga inspirasi seragamnya. Kalau kamu gimana? Siap jadi anggota atau malah sudah bergabung? Semoga sejarah paskibra yang kami jelaskan bisa bikin kalian tetap semangat ya. Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.